Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Rizka Khairunissyah, NPM 211010244. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Miss Era Octaviana, MPD. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia, materi yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan materi yang terakhir adalah diksi atau pilihan kata. Pertama-tama materi yang akan saya bahas adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Apabila kita membicarakan sejarah perkembangan Indonesia, maka kita tidak luput harus membicarakan bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu merupakan sumber atau akar dari bahasa Indonesia yang kita pergunakan sekarang ini. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah sejak dahulu dipakai sebagai bahasa perantara atau bahasa lingua franca. Bukan saja di Kepulauan Nusantara, tetapi di seluruh Asia Tenggara. Pertanyaan yang sering timbul, kapan bahasa Melayu dipergunakan sebagai alat komunikasi? Bahasa Melayu dipergunakan sebagai alat komunikasi pada abad pertengahan ke-7. Melalui berbagai batu tertulis, yaitu prasasti kuno pada zaman dahulu kala. Berdasarkan petunjuk-petunjuk lain yang dapat kita lihat, dapat dikemukakan pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan dan sastra. Fungsi yang kedua adalah bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa penghubung atau bahasa lingua franca antar suku yang ada di Indonesia. Fungsi yang ketiga adalah bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan. Dan fungsi yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan. Dalam peresmian nama Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal tersebut yang biasa kita sebut adalah Sumpah Pemuda. Para pemuda mengikrarkan naskah putusan Kongres Pemuda pada tahun 1928 yang berisi 3 butir kebulatan tekad, yaitu yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari pernyataan yang ketiga, tidak merupakan pengakuan berbangsa yang satu, tetapi merupakan pengakuan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda ini, resmilah bahasa Melayu yang sudah kita pergunakan pada abad pertengahan ke-7 menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Saya akan membahas mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ada 4 faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Faktor yang pertama adalah bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca, yaitu bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak kenal tingkatan bahasa, seperti bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, yaitu karena suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain yang ada di Indonesia secara sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Faktor yang terakhir, yaitu faktor yang keempat, adalah bahasa Melayu memiliki kemampuan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sangatlah penting, seperti yang tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang telah saya jelaskan pada materi sebelumnya.
yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda yang ketiga tersebut, berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya yaitu berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang 1945 terdapat pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya saya akan membahas fungsi bahasa Indonesia. Dari hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai tanggal 28 Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional yaitu memancarkan nilai-nilai sosial luhur budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas negara. Sebagai lambang identitas negara, yaitu yang dimaksud adalah membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan antar suku, antar warga, antar daerah, antar budaya. Manfaat bahasa Indonesia cepat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berkomunikasi, bersosialisasi, berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Selanjutnya, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa negara. Ada 4 fungsinya. Yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam Naskah Proklamasi Republik Indonesia pada tahun 1945, mulai saat itulah dipakai bahasa Indonesia dalam segala upacara peristiwa kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun bentuk tertulis. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yaitu pengantar dari lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai ke jenjang perguruan tinggi. Yang ketiga, sebagai alat penghubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, dan buku-buku majalah ilmiah. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi yang dimiliki bahasa baku. Terdapat 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai pemersatu. Mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua, sebagai pemberi kekhasan, yaitu membedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. Dan yang ketiga adalah sebagai penambah kewibawaan, yaitu bagi orang yang mahir bahasa Indonesia baik dan benar. Yang keempat, yaitu yang terakhir adalah sebagai kerangka acuan. Bahasa baku merupakan norma dan kaidah yang menjadi tolak ukur untuk melihat ketetapan penggunaan bahasa atau ragam bahasa. Ada fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Bahasa Indonesia secara khusus memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Komunikasi berlangsung menggunakan bahasa formal dan bahasa non-formal. Yang kedua yaitu mewujudkan seni atau sastra, bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, dan prosa. Yang ketiga yaitu mempelajari bahasa kuno. Dengan kita mempelajari bahasa kuno, kita akan dapat mengetahui peristiwa-peristiwa apa saja atau kejadian yang ada di masa lampau. Yang keempat, yaitu fungsi yang terakhir adalah mengeksploitasi iptek, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah diksi atau pilihan kata.
Diksi bisa juga disebut dengan pilihan kata, yaitu kemampuan secara tepat membedakan nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan rasa yang dimiliki kelompok pendengar dan pembaca. Di dalam diksi ada fungsi dan ada syarat diksi. Diksi berfungsi agar pemilihan kata dan cara penyampaian dapat disampaikan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang ingin kita sampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah kalimat. Syarat diksi. Syarat diksi ada 4. Yang pertama yaitu pilihan kata harus sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frasa. Yang kedua adalah pilihan kata harus sesuai dengan kaidah makna kata. Yang ketiga yaitu pilihan kata harus sesuai dengan kaidah lingkungan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pilihan kata harus sesuai dengan kaidah karang mengarang. Terdapat makna leksikal dan makna gramatikal. Pengertian dari makna leksikal adalah makna yang secara lepas tanpa kaitannya dengan kata lainnya dalam sebuah struktur yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Contohnya adalah kata kaca. Kaca adalah benda yang keras, biasanya bening dan mudah pecah. Sedangkan makna gramatikal adalah makna yang timbul akibat terjadinya proses gramatika, yaitu pengimbuhan dan pengulangan. Contohnya adalah kata berjalan, jalan-jalan, dan jalan keluar. Jika kata ini diletakkan di dalam sebuah kalimat, maka akan memiliki makna dan arti yang berbeda-beda. Selanjutnya, diksi berdasarkan leksikal ada 8 macam. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah pilihan kata yang memiliki persamaan kata. Contoh katanya yaitu bahagia dan senang. Yang kedua adalah antonim. Antonim adalah pilihan kata yang memiliki makna yang berlawanan atau berbeda. Contohnya kata besar, kecil, kata tinggi, pendek, dan masih banyak lainnya contohnya. Yang ketiga yaitu polisemi. Polisemi adalah pilihan kata yang memiliki banyak makna. Contohnya adalah kata kepala. Kata kepala merupakan bagian tubuh yang terletak di atas leher atau dapat juga bermakna bagian yang terletak di sebelah atas ataupun depan. Yang keempat adalah homograf. Homograf merupakan kata yang memiliki tulisan yang sama tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contohnya kata apel dan apel. Kalau apel adalah untuk buah dan apel adalah untuk upacara. Yang kelima selanjutnya ada homofon, yaitu kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi berbeda makna, ejaan, dan arti. Contohnya kata bank dan bank. Bank untuk panggilan seseorang kepada kakak laki-laki dan bank untuk mentransfer uang atau mengambil uang. Dan ada juga kata rock dan rock. Rock untuk pakaian dan rock untuk aliran musik. Selanjutnya homonim. Homonim merupakan kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama tetapi berbeda makna. Contohnya adalah kata bulan. Bulan bisa bulan kalender dan bulan satelit. Yang ketujuh ada hiponim. Hiponim adalah kata khusus, yaitu kata yang maknanya telah mencakup di dalam kata lainnya. Contohnya kata salmon. Salmon yang masuk makna kata ikan. Dan yang kedelapan yaitu yang terakhir adalah hipernim. Hipernim adalah kata umum. Kata yang memiliki banyak kata di dalamnya. Contohnya kata ikan yang terdapat makna kata paus, hiu, teri, lumba-lumba, dan masih banyak lain. Dalam diksi ada kata umum, kata khusus, kata konkret, dan kata abstrak. Pengertian dari kata umum atau bisa juga disebut dengan kata superordinat adalah kata-kata yang pemakaian dan maknanya bersifat umum dan mencakup bidang yang luas. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang pemakaian dan maknanya bersifat khusus atau terbatas pada suatu bidang tertentu. Kata khusus bisa juga disebut dengan kata hiponim. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang acuannya mudah diserap panca indera. Sedangkan kata abstrak adalah kebalikan dari kata konkret, yaitu kata yang acuannya tidak mudah diserap panca indera. Kata serapan.
Kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang masuk dan memberi pengaruh terhadap kosakata bahasa Indonesia. Kata bahasa asing yang masuk dan memberi pengaruh terhadap kosakata bahasa Indonesia yaitu bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sanskerta, dan bahasa Tionghoa. Contohnya yang pertama yaitu dari bahasa Sanskerta, cabai, dalam bahasa Sanskertanya yaitu cavi. Dalam bahasa Belanda, dasi, dalam bahasa Belandanya yaitu das. Pertanyaan yang sering muncul, bagaimana cara kata serapan bahasa asing masuk ke Indonesia? Yaitu melalui faktor pada masa penjajahan nenek moyang kita di zaman terdahulu. Di zaman itu orang-orang Belanda menguasai beberapa daerah yang ada di Indonesia. Karena faktor tersebut, bahasa Belanda memberi pengaruh terhadap kota yang dikuasainya dan sehingga tersebarlah bahasa asing tersebut di Indonesia. Di dalam diksi terdapat dua unsur penyerapan kata, yaitu analogi dan anomali. Analogi adalah keteraturan bahasa yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa, bisa dalam bentuk sistem fonologi, sistem ejaan, atau struktur bahasa. Contohnya adalah kata dansa dalam bahasa Inggris yaitu dance. Selanjutnya ada anomali. Anomali adalah penyimpangan atau ketidakteraturan bahasa, kata yang tidak sesuai antara ejaan atau kaidah-kaidah bahasa. Contohnya kata bank dan Jumat. Kata bank dalam pengucapan kita menggunakan huruf eng, tetapi dalam penulisan menggunakan huruf n dan k. Begitu pula dengan Jumat. Jumat dalam pengucapan kita tidak menggunakan tanda petik, tetapi dalam penulisan kita menggunakan tanda petik. Selanjutnya di dalam diksi ada kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan kata slang. Pengertian dari kata ilmiah adalah kata-kata logis dari bahasa asing yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Pengertian dari kata populer adalah kata-kata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat umum. Contoh dari kata ilmiah dan kata populer adalah kata ilmiahnya yaitu frustasi, dalam kata populer yaitu rasa kecewa. Selanjutnya ada kata jargon. Pengertian dari kata jargon adalah kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh. Kata ini digunakan sandi atau kode untuk kalangan tertentu. Contohnya seperti dokter, militer, dan ilmuwan. Contoh kalimatnya yaitu H2O, karbon dioksida, volume, abses, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata slang. Pengertian dari kata slang adalah kata yang dihasilkan dari salah ucap atau kadang berupa pengrusakan sebuah kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Misalnya kata baper, PHP, slow, dan masih banyak lainnya contoh dari kata slang. Ada ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah ungkapan yang menyiratkan makna kiasan. Dengan kata lain, bukan makna yang sebenarnya yang ingin diucapkan. Contohnya adalah kata anak bawang, meja hijau, besar kepala, banting tulang, dan masih banyak lainnya contoh ungkapan idiomatik. Demikianlah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.